kita bisa riset produk. Nah, riset produk itu sebelum kita mulai jualan nih, apalagi yang mau baru mulai ya, ini pemula-pemula, mau mulai kira-kira kita jualan apa nih gitu kan. Untuk riset Shopee ini lebih banyak lagi sih, ada tentang riset kategori, terus kemudian riset produk, terus volume kata kunci juga. Nah, ini aku akan jelasin satu-satu ya. Terima kasih sudah klik video Alfi Mokusuru and happy watching. Hai semuanya, terima kasih sudah klik video Alfi Mokusuru. Buat teman-teman yang baru aja mampir di YouTube channel Alfi Mokusuru ini, kalian bisa cek di bagian playlist ada beberapa pembahasan di YouTube channel Alfi Mokusuru ini. Ada tentang Shopee Affiliate, tentang cara jualan di Shopee, info Asia, style doubler, terus YouTube, Parent Talks, dan ada beberapa pembahasan lagi. Nah, jika teman-teman tuh sekiranya berminat dengan pembahasan yang aku share tadi, bisa cek di bagian playlist untuk mendapatkan informasi-informasi selanjutnya. Untuk kali ini aku akan membahas tentang cara jualan. Ini lebih ke aku memperkenalkan bahwa ada tools yang bisa mempermudah kita dalam berjualan. Sesuai judulnya, aku akan memperkenalkan ke teman-teman seller semua. Aku akan memperkenalkan ke teman-teman seller semua itu tentang tools data pinter. Jadi di sini tuh datanya bener-bener pinter. Kita tuh bisa yang namanya, nah penasaran kan? Ada dua nih. Yang pertama di Tokopedia dan yang kedua ada di Shopee. Nah, yang di Tokopedia ini termasuk baru, tapi ini adalah suatu kabar gembira ya pastinya buat teman-teman seller yang jualan di marketplace, entah itu di Shopee dan Tokopedia. Ya kalian tahu sendiri ya, banyak yang kemudian mutasi, ya nggak mutasi juga sih. Ya karena ya ada beban lah di Shopee, terus kemudian pindah di Tokopedia. Nah, ini good news, berita baik untuk teman-teman seller. Kita bisa riset toko dan riset produk di Tokopedia sekarang. Nah, makanya teman-teman bisa banget yang belum daftar itu silakan daftar pakai kode Mokusuru, MOKKUSURU, untuk mendapatkan diskon 15% nih. Pastinya kalian akan mendapatkan ya yang lebih murah dong pastinya pembayarannya. Jadi pastikan ya daftar menggunakan kode Mokusuru. Oh iya, di sini yang aku akan perkenalkan itu fitur-fiturnya apa aja, stay tune. Untuk fitur Tokopedia sendiri itu ada namanya kita bisa riset produk. Nah, riset produk itu sebelum kita mulai jualan nih, apalagi yang mau baru mulai ya, ini pemula-pemula, mau mulai kira-kira kita jualan apa nih gitu kan. Nah, di sini ada yang namanya riset produk. Kalian bisa nih riset produk apa yang lagi tren, yang sekiranya lagi hits, yang laris, dan yang terpopuler. Di sana ada beberapa kayak semacam list-listnya. Jadi nggak cuman secara ini random atau secara umum. Kita bisa memilih yang paling tren, terus kemudian produknya itu apa, fashion kah, atau perabot kah, atau tentang otomotif kah gitu. Nah, itu poin plusnya. Kita bisa menyesuaikan dengan minat kita gitu. Untuk riset Shopee ini lebih banyak lagi sih. Ada tentang riset kategori, terus kemudian riset produk, terus volume kata kunci juga. Nah, ini aku akan jelasin satu-satu ya.
Untuk riset kategori, nah itu kita bisa mencari sesuai kategorinya, tentang fashion, tentang otomotif, tentang perabot gitu. Kita bisa mencari produk-produk yang lagi populer sesuai dengan kategorinya. Jadi seumpamanya nih, kalian mau jualan tentang fashion, ya kalian bisa cari di kategori fashion. Atau baru mau mulai, mau yang lebih murah lagi, kalian mau cari ke perabot rumah. Kita cari aja di perabot. Di sana nanti akan ada muncul beberapa produk yang sekiranya direkomendasikan oleh Data Pintar untuk kamu sebagai seller. Untuk volume kata kunci ini lebih memaksimalkan bagaimana kita membuat nama judul sebelum mengupload produk, dan juga bisa banget digunakan untuk teman-teman ngiklan. Jadi sebelum ngiklan itu bisa dicek dulu ke volume kata kunci, sekiranya apa sih kata kunci yang paling banyak dicari oleh customer. Nah ada tuh kan yang namanya customer kan nggak langsung beli, nggak langsung klik gitu kan, nggak. Dia pasti cari dulu nih di pencarian, contoh mau cari kerudung gitu. Nah yang paling atas namanya kerudung apa gitu. Nah nanti kan muncul di sana. Nah teman-teman sebelum iklan atau sebelum mengupload produk, coba deh cari di sini di volume kata kunci itu bisa mencari produk yang terpopuler dan yang paling banyak dicari oleh customer. Nah ini sangat menjadi peluang banget buat seller ya sebelum kalian mengupload dan membuat iklan. Karena nantinya pastinya traffic akan lebih banyak masuk ke toko kalian. Dan ini akan meningkatkan penjualan kalian. Nah, ini adalah salah satu fitur yang bisa membantu kalian untuk berjualan. Untuk riset toko ini lebih ke melihat kompetitor atau melihat ya produk dari toko-toko yang membuat kalian kepo nih. Toko ini kok bisa laris sih? Coba deh barangnya yang paling laris apa di sana gitu. Kalian bisa cek di sana dan bisa melihat juga omsetnya itu berapa sih. Nah, itu salah satu poin plus juga di Data Pintar. Kita bisa melihat kompetitor, terus kemudian model kompetitor seperti apa, harganya berapa. Nah ini harga bersaing kan pasti juga menjadi salah satu pilihan yang bisa membuat minat customer untuk membeli suatu produk. Nah di sini ada yang namanya riset toko. Bisa cek omset, terus melihat produk-produk yang tren di toko kompetitor, atau bisa riset juga bisa nggak sih ini dijadikan untuk supplier gitu. Tapi walaupun seperti itu ada juga sih ini yang namanya fitur supplier, info supplier. Di sana kalian bisa mengecek supplier-supplier yang trusted, yang pastinya bisa banget kalian ambil untuk dijadikan supplier. Dan ini asik banget sih. Kita contoh ya, orang-orang yang mau dropship nih, pastinya melihat review, performa, terus ulasannya juga, dan kemudian apakah produknya itu lengkap dari A sampai Z, contoh perintilan tentang HP gitu ya, apakah lengkap dari screen, terus headset, terus kemudian ada charge. Ya kita lihat aja di sana nanti ada. Nah di info supplier ini kita bisa direkomendasikan untuk mendapatkan supplier-supplier yang terpercaya dan pastinya reviewnya bagus. Jadi jangan asal ambil supplier. Nah sebelum kalian mencari supplier, cek dulu di Data Pintar. Terus di sana ada yang namanya pemantauan. Nah, pemantauan itu ada pemantauan harga. Nah, aku pernah nyoba juga. Kalian bisa cek di bagian videoku. Ada yang namanya pemantauan harga ini, apakah harganya itu stabil atau ternyata naik turun gitu. Contoh, kita cari katakanlah fast rajut gitu. Awal-awal kan hits harganya 50 ribuan. Nah, kita akan mendapatkan update via email itu setiap minggunya kalau nggak salah ya. Nanti aku cek lagi dan aku kasih info selanjutnya. Nanti kalau bisa aku taruh di sini di screen. Itu kita mendapatkan email setiap minggunya apakah harganya stabil atau ternyata harganya turun atau ternyata naik gitu. Nanti itu akan masuk melalui email kalian. Nah ini kita
kayak mendapatkan akses gitu kan, dan lebih mudah lagi untuk memantau harga ini. Nah, untuk pemantauan harga ini untuk apa sih? Nah, kalian yang melihat harganya, contoh, oh pantesan ini harganya lebih murah sih, makanya dia lebih laris gitu. Terus diupdate bagian apanya nih? Nah, kita bisa melihat dari data pintar ini. Terus ada yang namanya template chat. Nah, di template chat ini buat kalian yang nggak begitu pinter dengan apa sih namanya, speak gitu, kalian nggak perlu khawatir kalau nggak bisa merangkai kata-kata. Di sini juga ada yang namanya template chat. Di template chat ini kalian bisa mendapatkan template atau semacam chat yang bisa digunakan untuk membalas customer dengan lebih bijak. Terus kemudian kata-katanya bisa lebih mempengaruhi untuk dia beli gitu. Nah, di template chat inilah salah satu bagian yang terpenting. Jadi sebelum closing pastinya kita ada speak nih. Nah, ini speak-nya nggak perlu mikir lagi karena di data pinter ada yang namanya template chat. Fitur yang nggak kalah penting di sini ada yang namanya sell. Jadi di fitur sell ini kita bisa yang namanya reset sell. Contoh di angka-angka kembar, contoh ya 99, 10, 10, 11, 11, 12, 12 itu yang lagi tren yang paling naik nanti apa sih gitu. Contoh yang kemarin tentang electronic sale di bulan 8, di bulan Agustus itu. Nah, di sana itu juga kita bisa riset di data pintar. Kira-kira produk elektronik apa yang akan naik atau yang paling banyak ini di order oleh customer. Nah, ini salah satu cara. Ini buat apa sih? Kita sebelum nyetok, kita bisa menentukan produk yang sekiranya laris dan nantinya kita nggak kehabisan stok ketika sale ini. Nah, kita carilah di reset sale ini. Jadi lebih menghemat uang pastinya ya. Contoh, kita tahu nih yang paling laris nantinya adalah headset dibandingkan dengan tempered glass atau pelindung layar kan. Nah, jadi kita bisa menentukan nih, oh berarti untuk bulan ini kita banyakin stok di headset gitu. Nah, ini salah satu fitur yang menurutku menghemat budget untuk mengeluarkan modal dan nantinya juga akan membantu kita mengelola keuangan ya. Karena ya kita nggak tahu juga sih kalau semuanya kita gambling asal beli, ternyata kehabisan stok di headset, padahal yang paling laris headset, ternyata kita malah banyakkan stok di bagian tempered glass gitu. Nah, yang untuk fitur mencari supplier ini kalian bisa cek di fitur yang ini nih. Kita bisa mencari supplier dari yang harganya murah, dari yang paling banyak dicari oleh supplier lain, dan juga dari dropshipper lain dan dia memiliki reseller. Terus kita melihat dari omsetnya juga. Pokoknya kita bisa meriset semua apa yang ada di toko supplier ini. Jadi kita bisa melihat sedalam-dalamnya dari semua yang aku informasikan tadi. Jadi kita bisa lebih mengenal supplier itu lebih mudah. Dan pastinya ya nggak perlu tanya-tanya, kita bisa melihat dengan data pintar ini. Makanya buat teman-teman yang belum daftar data pintar, bisa daftar di sini. Nanti aku taruh di description box dan gunakan kode Mokusuru untuk mendapatkan diskon 15%. Mungkin itu yang bisa aku share kali ini. Jika teman-teman masih ada pertanyaan, kritik dan saran bisa ditulis di kolom komentar. Jika video ini bermanfaat, silahkan share ke orang sekitar kalian. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Keep sharing, semoga bermanfaat and see you next time.